Raffi juga berbeda. Yang perkenalkan, saya dari Puskesmas Kembaran itu, nama saya Renata Tasya. Di sini saya akan memberikan edukasi terkait dispepsia, dari cara pengertiannya, lalu ada faktor-faktor penyebabnya, terus ada pencegahan dan juga cara pembuatan obat herbal yang mungkin semua kalangan di keluarga ini mungkin ada gitu. Sebelumnya udah ada penyuluhan terkait dispepsia, belum ada ya Bu. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan atau memberikan edukasi apa sih itu dispepsia gitu. Sebelumnya kan Ibu pernah ada gejala penyakit yang di lambung ya Bu, terutama di lambung, si Raffi juga di lambung. Nah itu dispepsia diare itu berhubungan dengan lambung juga Bu, seperti itu. Jadi dispepsia itu sekumpulan gejala atau sindrom yang terdiri dari nyeri di ulu hati, mual, kembung, muntah, terus perutnya itu rasanya penuh atau begah. Kadang kan habis makan apa perutnya rasa begah gitu loh Bu. Terus atau cepat kenyang dan sendawa. Jadi sendawanya itu bukannya enak, malah justru sendawanya itu bikin gak enak gitu loh Bu. Kan kadang ada kan habis makan itu sendawanya kayak kecil terus nyangkut di tenggorokan gitu loh Bu. Nah dispepsia itu biasanya terjadi di orang dewasa, tapi mungkin rentang usia dalam dispepsia ini bervariasi, kayak misalnya umur 55 tahun, intinya dari orang dewasa bisa sampai lansia. Dan penyebab dari dispepsia itu disebabkan oleh berbagai penyakit baik bersifat organik dan fungsional. Penyakit yang bersifat organik antara lain terjadi karena gangguan di saluran cerna, gangguan saluran pencernaan ibu itu di bagian lambung itu terjadi gangguan. Kayak misal yang pertama itu bisa terjadi karena konsumsi dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita Ibu, yang dicerna itu nggak baik. Misal ya anjurannya makan pedas tapi terlalu pedas, udah ada cabenya ditambahi saus atau ditambah apa, itu sebenarnya nggak baik. Terus seperti yang di saluran cerna itu seperti pankreas, kandung empedu dan lain-lain. Sedangkan penyakit yang bersifat fungsional itu dipicu karena faktor psikologis dan faktor intoleran terhadap obat-obatan dan jenis makanan tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan dispepsia adalah yang pertama, gangguan pergerakan atau motilitas dari saluran pencernaan bagian atas. Yang kedua, menelan terlalu banyak. Jadi kadang kan kalau misal kita lapar, apa ini ki nopo carane gendeng nasinya itu terlalu banyak atau nelannya itu kebanyakan, itu juga bisa terjadi dispepsia Bu. Karena yang harusnya kita takaran 1 sendok makan itu jadi mundung-mundung gitu loh Bu. Di sini jadi ganjel, kadang bikin cegukan gitu. Yang ketiga, menelan makanan tanpa dikunyah terlebih dahulu dapat membuat lambung terasa penuh atau bersendawa terus gitu. Kadang kalau misal contohnya saat makan yang pakai kuah itu kadang langsung ditelan itu kan rasanya enak ya Bu. Sebenarnya itu nggak bagus juga di saluran pencernaan. Yang keempat ada mengkonsumsi makanan atau minuman seperti alkohol, bersoda, kopi. Sebelumnya itu kopi buatan obat penghilang nyeri seperti non-steroid anti-inflammatory drugs, misalnya aspirin, ibuprofen, dan naproxen. Dari ketiga obat itu Ibu pernah minum salah satunya apa enggak? Kayak ibuprofen, aspirin? Oh, belum tahu ya. Nanti pas Ibu dapat obatnya coba dibaca Ibu, itu obat buat nyeri. Lalu yang keenam ada pola makan yang teratur ataupun makan yang terburu-buru dapat menyebabkan terjadinya dispepsia. Jadi misal pola makan yang tidak teratur dan makan yang terburu-buru itu sangat rentan sekali buat terkena dispepsia.
Lalu pencegahannya apa? Jadi karena Bu makanan dengan porsi kecil, hindari makanan pedas atau asin, ya apapun yang makanan pedas itu lakukan itu juga ada pantangan makanan pedas ya, sama Raffi juga ya. Terus ada yang kafein kayak seperti kopi, terus berhenti atau tidak merokok, menjaga berat badan agar tetap ideal, olahraga secara teratur. Olahraganya nggak usah banyak-banyak, kayak misal jalan kaki atau membersihkan rumah gitu ya, kegiatan yang mengeluarkan keringat gitu, terus mengatasi stres dan cemas. Nah di sini ada cara pembuatan obat herbal ramuan kunyit untuk penderita dispepsia, yaitu alat dan bahannya itu kunyit, parutan, saringan, air hangat, gelas, gula merah atau madu. Nah untuk prosedurnya, bersihkan kunyit dari kulitnya, lalu parut kunyit, rendam di air hangat, diamkan sebentar, peras dan saring menggunakan saring, masukkan ke dalam gelas, tambahkan gula merah atau madu. Minuman disajikan selagi masih hangat. Itu bisa mengurangi atau membantu dari dispepsia itu tersebut. Seperti itu. Mungkin sekiranya cukup dari materi yang saya sampaikan. Tidak ada kesalahan, saya mohon maaf Ibu. Oke. Ikuti. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.